Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Puji nama Tuhan. Sekalipun saat ini kita menghadapi musim yang sulit, bisa dikatakan bahwa kita tidak dapat hadir di gereja, tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekalipun kita tidak datang ke gereja, biarlah kasih anugerah Tuhan terus menyertai kita di rumah kita masing-masing. Kita datang tertunduk di hadapan Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau satukan hati kita sekalipun kita berada di tempat masing-masing. Kita mau satukan hati dan pikiran kita. Kita mau menyembah Dia Allah yang kudus. Tapi saya rindu akan kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Dia Allah yang kudus. Dia Allah yang esa. Dia Raja di atas segala raja. Dia Allah yang layak untuk kita puji dan kita sembah. Mari kita datang dengan penuh kerendahan hati dan tunduk di hadapan. Haleluya. Mari katakan harus.
yang ajaib atas kita. Untuk itu tidak ada hanya sebagai pribadi menyembah Dia, pribadi yang mengagungkan nama-Nya. Mari kita agungkan dan kita tinggikan Dia. Mari kita suara kita keluarkan dengan sungguh-sungguh dengan menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang esa, Dia adalah Allah yang mulia. Menciptakan langit dan bumi, dan Dia tidak akan pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Turun atasmu kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber daripada Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus, beserta dengan setiap saudara sekalian. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom. Dan pujilah Tuhan yang senantiasa ada atas kehidupan kita, yang senantiasa menyatakan keselamatan dan kehidupan yang penuh bahagia. Kita anugerah Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, perintah Tuhan adalah kehidupan bagi setiap kita orang yang percaya. Oleh sebab itu berbagai kita yang senantiasa hidup takut akan Tuhan dan menuruti segala perintahnya, sebab dari sanalah kita dinyatakan sebagai miliknya yang mengasihi Dia. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di saat kita berbeban berat, di saat kita berputus asa, apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Tentunya kita datang kepada Tuhan. Kita mengadu kepada Tuhan, sebab Dialah sumber segala jawaban dalam setiap apa yang menjadi beban hidup kita. Dia yang memberikan kita damai sejahtera dan sukacita. Dia yang membebaskan kita. Mari kita katakan, ketika aku berbeban berat, datang kepada Yesus. Jika aku berbeban
engkau memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang sangat peduli atas kehidupan kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami mau percaya bahwa kuasa-Mu ada dalam kami Tuhan. Kami mau percaya Tuhan, Engkau sumber segala berkat dalam hidup kami. Engkau memelihara kehidupan kami. Tidak ada Allah lain seperti Engkau Tuhan, Allah yang sangat peduli atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami mau persembahkan tubuh jasmani kami, roh kami, dan bahkan suara kami sebagai persembahan puji-pujian yang harum dan berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur atas kebaikan bagi kami. Haleluya. Amin. Kembali jemaat yang dikasihi Tuhan, betapa besar berkat yang kita terima dari Tuhan. Untuk itu kita mau terus bersukacita, beria-ria memuji nama Tuhan. Kita mau katakan, besarkan nama Tuhan, puji Dia. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita bertepuk tangan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita akan bermazmur bagi kemuliaan nama Tuhan.
karena kemurahan Tuhan sangat besar dalam kehidupan kita. Mari kita bermazmur dari Mazmur 29 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Mari kita membacakannya secara bergantian. Saya akan bacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan akan membacakan ayat yang benar. Demikian mazmur kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Kebesaran Allah dalam badai. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan perhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semangat. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundurinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru, hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Sama-sama kita membacakan ayat yang ke-11 saja. 1, 2, 3. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Amin. Demikianlah mazmur kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menjadi kekuatan dalam jiwa kita. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan mengatakan, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Sebab firman Tuhan menjadi kekuatan bagi jiwa kami. Oh, haleluya.
Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Engkau, Allah Sang Khalik langit dan bumi, yang dalam kesetiaannya, dalam kasih-Nya, menyatakan segala kesempurnaan. Pada kesempatan pagi hari ini, kami sungguh menyatakan syukur kami oleh karena perbuatan Tuhan yang ajaib atas kami. Di tengah-tengah keberadaan dunia yang bergelora, Engkau tetap menyatakan keberadaan kami sebagaimana kami ada saat ini. Oleh sebab itu kami rindu keberadaan kami sungguh ada di dalam terang firman Allah. Dan biarlah firman yang akan kami baca bersama-sama sungguh menjadi suluh atas kehidupan kami. Untuk kami tetap dapat berdiri sebagai orang yang percaya, tetap setia di hadapan Tuhan, tetap memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Oleh karenanya ya Bapa, bila Roh Kudus membimbing kami, menolong kami, memberikan pengertian kepada kami, sehingga hari ini hidup kami senantiasa menjadi kehidupan yang berarti di hadapan Tuhan. Kami percayakan pemberitaan firman Tuhan sepenuhnya ke dalam tangan kekuasaan Allah Sang Firman yang telah menjelma menjadi manusia dan tinggal atas kehidupan manusia yang dikasihinya. Haleluya. Amin. Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur oleh karena kehadiran Tuhan atas kehidupan kita menjadi sebuah kehadiran yang menyatakan hubungan yang secara pribadi dengan kita. Sebagaimana kita saat ini ada di tengah-tengah persekutuan kita dengan kebenaran firman-Nya. Oleh sebab itu di hari yang berbahagia ini mari kita bersama-sama membuka dan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Kami persilahkan. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dan dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikianlah juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan yang berbahagia adalah kehidupan yang senantiasa berada dalam kebenaran firman Allah, dan tentunya adalah kehidupan yang sungguh-sungguh mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema membangun kembali relasi dengan Allah. Membangun kembali relasi dengan Allah. Tema ini bagi saya pribadi adalah sesuatu yang sangat penting. Dan tema ini tentunya menjadi sebuah tema yang penting bagi setiap orang yang percaya. Sebab orang percaya harus mempunyai hubungan relasi yang benar dengan Allah-Nya.
Sebab dengan hubungan dan relasi yang benar dengan Allahnya, maka itu akan berdampak atas kehidupannya di masa-masa yang sukar sekalipun. Oleh sebab itu tema kita hari ini adalah membangun kembali relasi dengan Allah. Membangun kembali di sini memberikan sebuah indikasi bahwa ada sebuah hubungan, ada sebuah relasi yang tidak lagi berada dalam sebuah konteks kebenaran. Membangun kembali mengindikasikan ada sebuah hubungan yang tidak lagi baik. Atau dengan kata lain, hubungan itu mungkin retak. Bahkan mungkin kita dapat mengatakan hubungan itu telah rusak. Oleh sebab itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari di tengah-tengah hari-hari ini yang penuh dengan pergumulan, mari kita sejenak untuk merenungkan bagaimana hubungan kita dengan Allah Sang Pencipta kita. Apakah hubungan kita dengan Allah sungguh-sungguh menjadi sebuah hubungan yang sangat intim? Ataukah sebaliknya, kita sedang berada dalam sebuah hubungan yang tidak baik? Kita mau bersama-sama dengan jujur di hadapan kebenaran firman-Nya. Kita harus menyadari bahwa hubungan manusia dengan Allah tidak lagi menjadi sebuah hubungan yang harmonis. Tidak lagi menjadi sebuah hubungan yang sangat dekat, yang dapat dikatakan intim dengan penciptanya. Kita menemukan dan harus kita akui bahwa hari-hari ini seringkali hati kita terpaut kepada hal-hal yang terjadi di dalam dunia saat ini. Hubungan intim dengan Allah seringkali kita gantikan dengan hal-hal yang bersifat duniawi, hal-hal yang sedang ditawarkan oleh dunia ini. Sehingga hati kita seringkali melekat kepada hal-hal duniawi. Kalau kita mau jujur, kemajuan dunia hari-hari ini, di era globalisasi ini, tidak sedikit kita harus berani akui, itu menjadi sebuah kebanggaan. Dan tidak sedikit itu menjadikan ilah-ilah kecil di dalam kehidupan kita, menjadi ilah lain atas kehidupan manusia. Kemajuan dalam dunia teknologi, komunikasi, sedikit banyak mempengaruhi hubungan relasi kita dengan Allah. Waktu kita, komunikasi kita menjadi tidak lagi intim. Tidak lagi secara langsung, secara pribadi kita mengalami dan melakukan perjumpaan dengan Allah. Sebab tergantikan dengan media komunikasi yang seringkali menyita waktu kita. Menyita hal-hal yang menjadi kesenangan dalam hidup kita. Bahkan keberhasilan, kesuksesan dalam dunia usaha, dalam dunia bisnis, manusia menjadi sibuk dengan dirinya sendiri. Sehingga relasi dengan Allah tidak menjadi sebuah hal yang penting. Bahkan itu bisa menjadi hubungan yang ke nomor sekian atas kehidupan kita. Hari ini, kita merasakan dalam sebuah kondisi yang sangat cepat. Tiba-tiba semua itu menjadi berhenti dengan seketika. Ketika wabah corona melanda dunia hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan dan saudara-saudari yang terkasih, yang tentunya juga mengasihi Tuhan. Melalui keadaan ini, Tuhan sedang mengingatkan kita. Tuhan sedang bertanya dalam kehidupan kita, di manakah Tuhan sedang taruh
pribadinya atas kehidupan kita? Adakah Tuhan sungguh-sungguh ada di dalam hati kita, dalam hidup kita sepenuhnya, dalam pikiran kita sepenuhnya? Sidang yang dikasihi oleh Kristus, melalui keadaan dunia saat ini, Kristus sedang membawa kita, Tuhan sedang membawa kita dalam sebuah kebutuhan yang sangat mendasar bagi setiap kita orang yang percaya, yaitu kebutuhan kita akan Kristus. Kita butuh Kristus hari ini, dan kebutuhan Kristus tidak dapat digantikan oleh hal-hal yang diberikan oleh dunia. Kehadiran Kristus tidak dapat digantikan oleh apapun yang menjadi kebanggaan dunia hari-hari ini, yang menjadi kebanggaan hidupmu hari-hari ini. Kehadiran Kristus harusnya adalah merupakan hal segala-galanya yang tak tergantikan sedikit pun untuk memenuhi kebutuhan kehidupanmu di hari-hari ini. Hari-hari ini kita masih berada di sekitar suasana Paskah, di mana Kristus senantiasa menyatakan dirinya kepada para murid-murid. Kita tahu bahwa peristiwa Paskah, peristiwa penderitaan Kristus telah meninggalkan sebuah keadaan murid-murid, di mana para murid-murid membutuhkan sebuah pertolongan oleh karena keadaan yang mereka alami sebagai murid Kristus. Dan keberadaan murid-murid membutuhkan jawaban, membutuhkan kehadiran pribadi Allahnya, membutuhkan kehadiran pribadi secara nyata daripada gurunya. Oleh sebab itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca kitab Injil, setelah peristiwa Paskah, di sana Yesus selama 40 hari menyatakan dirinya secara berulang-ulang, bahkan secara pribadi lepas pribadi, untuk membangun kembali relasi dengan murid-muridnya. Sebab Yesus tahu akan kebutuhan murid-muridnya yang memerlukan kehadiran pribadinya secara pribadi. Kehadirannya tidak dapat digantikan oleh apapun. Oleh sebab itu, selama 40 hari, Yesus membangun hubungan relasi dengan murid-muridnya, supaya murid-muridnya kembali memperoleh harapan, dan mempunyai pengharapan dan mengalami sebuah keadaan yang lebih baik. Sehingga panggilan murid-murid tidak hilang. Tetapi dengan keberadaan mereka, mereka tetap dapat mengerjakan tugas panggilannya bagi kerajaan Allah. Sidang yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bagaimana kehadiran Kristus kepada para murid-murid. Ia hadir atas perempuan yang sedang berduka ketika menjenguk kubur Kristus di sana. Yesus hadir secara pribadi untuk memberikan dan mendatangkan sukacita bagi mereka. Yesus hadir menjumpai secara pribadi kedua orang murid yang sedang berjalan ke kota Emmaus. Kehadiran Kristus memberikan dampak yang penting bagi kedua murid itu. Sehingga pada akhirnya dia mempercayai kebangkitan Kristus dan mengakui Kristus sudah bangkit. Kehadiran Kristus secara pribadi juga dinyatakan dalam kehidupan Thomas. Hubungan pribadi yang ia nyatakan melalui perjumpaannya dengan Thomas yang tidak percaya, mengubahkan Thomas menjadi percaya. Tidak lagi ragu-ragu. Yesus juga memenuhi segala kebutuhan murid-murid ketika murid-murid berada di Danau Tiberias. Ia berjumpa secara pribadi dan secara langsung dengan para murid-murid di sana.
dan memberikan jawaban atas segala keperluan mereka. Yesus juga secara pribadi memulihkan kehidupan Petrus melalui perjumpaannya. Sehingga Petrus dipulihkan hatinya, dipulihkan imannya, dipulihkan panggilannya untuk tetap kembali dan tetap ada di dalam hubungan dengan Kristus yang baik. Pertanyaan bagi kita hari-hari ini adalah, bagaimanakah kita membangun relasi yang benar dengan Allah kita? Bagaimana kita membangun hubungan yang baik? Bagaimana kita kembali membangun hubungan kita? Hubungan yang benar dengan Allah. Sehingga melalui hubungan yang benar itu, kita mengalami sebuah dampak yang luar biasa. Yang daripada Allah atas kehidupan iman kita, atas keadaan kehidupan rohani kita di hari-hari ini. Kembali kepada Injil Yohanes, firman Tuhan menjelaskan kepada kita bersama-sama pagi hari ini. Di sana Yesus mengumpamakan, menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Dia sebagai pokok anggur dan kita, murid-muridnya adalah ranting-rantingnya. Dari pembacaan firman Tuhan ini kita menemukan betapa pentingnya pokok itu bagi ranting-ranting. Betapa pentingnya pokok itu bagi ranting-ranting itu. Agar ranting-ranting itu tidak menjadi kering, ranting itu harus tetap melekat kepada pokok anggur itu. Agar ranting-ranting itu tidak hanya menghasilkan daun tetapi buah. Ranting itu juga harus tetap melekat, tetap berada pada pokok anggur itu. Betapa pentingnya pokok anggur itu, betapa pentingnya pokok itu, Kristus itu dalam hubungan dengan ranting-ranting yang adalah kehidupan kita orang-orang percaya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hubungan yang benar, hubungan antara pokok dan ranting, ketika hubungan itu menjadi sebuah hubungan yang benar, akan membawa sebuah dampak bagi kehidupan daripada ranting itu sendiri. Sebagaimana kebenaran firman Tuhan yang di ayat yang keempat, Tuhan mengendaki kepada setiap kita demikian, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Hubungan relasi yang benar tidak boleh adanya keterputusan. Ranting tidak boleh memutuskan dirinya daripada pokok anggur itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimanakah agar kita memiliki hubungan yang benar dengan Allah? Supaya melalui hubungan itu kita bersama-sama sungguh mendapatkan dampak, mendapatkan hasil, dan menjadikan kehidupan kita sebagai ranting-ranting itu yang sungguh-sungguh dapat dinikmati oleh banyak hal. Hal yang pertama, ayat yang kelima, di sana dikatakan ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia.
Hal yang pertama, untuk membangun sebuah relasi hubungan yang benar dengan Allah. Dan hubungan itu akan menghasilkan sebuah dampak yang positif atas kehidupan kita. Hal yang pertama adalah tinggal di dalam Kristus. Ayat ini jelas dengan tegas mengatakan tinggal di dalam aku. Kalau dalam pengertian aslinya, kata ini memberikan pengertian dari bahasa Yunani adalah meno, yang menjelaskan tetap tinggal. Bukan sekedar tinggal, tetapi tetap tinggal. Artinya tidak beranjak, tidak keluar, tidak memutuskan hubungan, bahkan terpisah dari hubungan yang intim dengan Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau jujur, banyak hal yang telah membuat kita untuk memutuskan hubungan kita dengan Kristus. Ya, mungkin kita tidak secara langsung dengan perkataan kita. Kita menyatakan, aku berpisah, aku meninggalkan engkau. Aku tidak lagi mengikut engkau. Tetapi mungkin melalui sikap kita, tindakan kita, perilaku kita, bahkan kecintaan kita akan dunia, itu secara tidak langsung kita sudah berusaha untuk melepaskan, melakukan keterpisahan, mencoba kita beranjak dari hubungan dengan Allah kita. Yang kedua, bagaimanakah kita memiliki hubungan yang benar dengan Allah? Ranting itu hanya dapat hidup ketika dia tetap pada pokoknya. Demikian juga hidup orang Kristen akan mengalami kehidupan dalam Kristus selama hidupnya berada dan terus berada di dalam Kristus. Hubungan yang benar, hubungan relasi yang benar akan membuat orang percaya hatinya tetap kepada Kristus. Hubungan relasi yang benar yang akan membuat orang percaya hatinya tetap kepada Kristus adalah dengan cara ayat yang ketujuh di sana dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi ayat yang ketujuh ini memberikan pengertian kepada kita. Hubungan yang benar, hubungan sebagai gambaran relasi kita dengan Allah, orang percaya dengan Allah. Agar hatinya tetap terpaut kepada Kristus. Itu harus diwujud nyatakan dalam sebuah tindakan. Sebagaimana ayat yang ketujuh, bagaimana setiap orang percaya itu memelihara firman Allah di dalam hati, memelihara firman Allah di dalam pikirannya. Firman itu harus menjadi penuntun yang mengarahkan pikirannya, hatinya untuk tetap kepada kebenaran Allah. Pikiran kita bisa menciptakan, membuat sebuah keputusan-keputusan yang salah. Bahkan ketika pembiaran terhadap keputusan-keputusan yang salah tetap menjadi bagian atas pemikiran kita, maka kita bisa jatuh di dalam kejahatan, baik perilaku maupun pikiran kita.
Seringkali tanpa kita sadari, kita membiarkan hati kita, pikiran kita berada di dalam sebuah pemikiran-pemikiran yang salah. Pemikiran-pemikiran yang tidak benar. Dan ketika pembiaran itu terjadi, maka akan terbentuklah sebuah kekuatan pikiran yang pada akhirnya sikap kita, perilaku kita, hidup kita sudah berada dalam sebuah ketidakbenaran hidup. Oleh sebab itu, untuk memiliki sebuah hubungan yang benar, tidak cukup hanya dengan menyatakan diri kita sebagai murid Kristus, sebagai pengikut Kristus, tetapi hidup kita, pikiran kita harus diterangi oleh terang firman Allah. Sehingga melalui hubungan itu, melalui kebenaran Allah yang menerangi pikiran kita itu, kita tidak mengalami sebuah kesalahan pemahaman tentang segala kondisi, tentang segala keberadaan, tentang segala situasi yang kita alami hari-hari ini. Dan kita juga tidak terpengaruh oleh berbagai-bagai macam informasi yang belum tentu kebenarannya. Bahkan tidak sedikit banyak informasi yang bisa menyesatkan kita hari-hari ini. Sehingga kita bukan lagi lebih dekat dengan Allah, tetapi melalui pemikiran kita, yang menimbulkan dalam sikap hati kita, kita semakin jauh daripada hubungan kita dengan Allah kita. Hal yang kedua, bagaimana kita memiliki hubungan, relasi yang benar dengan Allah. Ayat yang ke-7. Kembali firman Tuhan menegaskan kepada kita. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yang kedua, bagaimana kita dapat memelihara hubungan yang benar dengan Allah. Bagaimana kita membangun kembali hubungan dengan Allah kita, supaya melaluinya kita memiliki, mengalami sebuah dampak daripada hubungan itu. Yang kedua adalah, kita harus memelihara kebiasaan persekutuan yang intim, supaya melaluinya kita dapat menerima kekuatan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kondisi hari-hari ini tentunya kondisi yang sungguh membuat kita banyak mengeluarkan energi. Kita diajak berpikir dan memikirkan keadaan ini. Dan bukan hanya itu, kita juga diajak untuk bertindak apa yang dapat kita lakukan di tengah-tengah keberadaan ini. Di sisi lain kita tidak mempunyai kekuatan. Bahkan mungkin kita di sisi lain kita tidak mempunyai sebuah dukungan. Oleh karena keberadaan kita sendiri mungkin sudah berada dalam sebuah kelemahan, dalam sebuah keterbatasan. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, betapa pentingnya kita tetap memelihara persekutuan yang baik dengan Allah kita. Saya percaya ketika hari-hari kita, bahkan sebelum terjadi peristiwa, pengaruh daripada virus corona ini, mungkin kita adalah pribadi-pribadi yang telah membangun dan memberikan hidup kita untuk membangun sebuah persekutuan yang baik dengan Allah kita. Dan biarlah kebiasaan baik itu untuk membangun sebuah hubungan-hubungan yang langsung secara pribadi dengan Allah kita
ketika itu terus kita pelihara dalam kehidupan kita dan terus kita lakukan dalam kehidupan kita, maka kita akan dimampukan. Kita akan memperoleh kekuatan. Kita akan menerima kekuatan. Betapa pentingnya kita memelihara persekutuan itu dengan Allah. Beberapa hari yang lalu, saya mengalami sebuah kegagalan di dalam membangun sebuah hubungan dengan Allah. Tanpa saya sadari, saya hati dan pikiran, perasaan terfokus kepada persoalan-persoalan yang ada. Pemikiran saya terus berjalan tanpa kontrol kendali daripada firman Allah. Sehingga itu menimbulkan sebuah kelelahan yang sangat luar biasa. Sehingga itu kemudian berdampak bagi kehidupan saya untuk betapa sulitnya untuk mempersiapkan renungan, mempersiapkan kebenaran firman Allah yang dapat dibagikan, dapat menjadi berkat bagi jemaat-jemaat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, betapa pentingnya memelihara hubungan itu. Memelihara hubungan dengan Allah itu harus bersifat terus-menerus. Tidak boleh berhenti, bahkan putus oleh karena keadaan situasi yang ada. Sebab apabila itu terjadi, maka seperti ranting yang menjadi kering, yang tidak berguna dan kemudian dipotong dan dicampakkan dan diinjak-injak oleh orang. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama peliharalah persekutuan yang intim dengan Kristus hari-hari ini. Dalam segala keadaan yang kau jalani hari-hari ini, persekutuan sangat menentukan bagaimana jalan dan cara kehidupanmu di tengah-tengah menghadapi situasi yang tidak mudah oleh karena dampak daripada virus corona hari-hari ini. Hal yang ketiga, bagaimana kita memiliki hubungan atau membangun relasi dengan Allah secara benar. Hal yang ketiga, kita bisa membaca ayat yang ke-10. Di sana firman Tuhan mengatakan kepada kita, ayat yang ke-10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Hal yang ketiga, hal yang sangat penting bagi kehidupan kita, ketika kita membangun hubungan, membangun relasi dengan Allah, maka kita harus menjadi pribadi yang siap, berkomitmen untuk menaati perintahnya. Baik tidak baik keadaannya, perintah Tuhan adalah satu-satunya hal yang harus kita dengar, hal yang harus kita lakukan, hal yang harus mempengaruhi pikiran kita, perilaku kita, keputusan-keputusan kita. Hal yang ketiga, kita harus menuruti segala perintahnya dan tetap tinggal di dalam kasihnya, sebagaimana ayat yang ke-10 tadi. Ada sebuah kesaksian beberapa minggu yang lalu, tepatnya di bulan yang lalu, ketika kita melaksanakan perjamuan kudus. Saya pribadi menerima kebenaran firman Allah melalui roti perjamuan kudus itu, dan di roti perjamuan kudus itu tertera firman Allah yang terambil dari Filipi pasal yang ke-4, ayat yang ke-5, yang mengatakan, hendaklah
kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Yang menjadi perhatian penting dalam kehidupan saya pada saat itu adalah ketika selang beberapa waktu berlalu, saya dengan ibu gembala membeli beras 10 kilo dan ada Indomie 1 kardus. Ketika kami melihat hal itu, hati saya digerakkan kembali, diingatkan akan firman Tuhan ini. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Kemudian timbul dalam hati saya, apa hubungannya Tuhan sudah dekat dengan kebaikan hati yang harus diketahui semua orang? Bukankah di sisi lain Tuhan menghendaki bahwa kita tidak boleh menunjukkan hal-hal yang baik sebagai sebuah pernyataan kondisi yang bernilai kesombongan. Dari sana Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan sudah dekat. Orang-orang percaya harus bertindak, melakukan sesuatu yang berarti dalam hidupnya sebagai hasil buah daripada sebuah hubungan relasi dengan Allah. Sebagai buah keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan, sebagai buah pengampunan yang Tuhan sudah kerjakan, orang percaya harus bertindak untuk menyatakan kebenaran sebagai perbuatan-perbuatan baik yang diperlukan manusia hari-hari ini. Kemudian hati kami digerakkan untuk melihat kondisi dua keluarga yang membutuhkan pertolongan. Dan sebelum itu kami berbagi dengan jemaat melalui media WA. Siapa yang mau terlibat dan turut serta berbagi dengan kondisi yang ada melalui keterbatasan kita, Tuhan menggerakkan beberapa jemaat, kemudian mereka mengirimkan beberapa hal yang berhubungan dengan sembako. Dan hari itu kami bisa membagikan hal-hal yang mungkin bagi dunia itu sangat kecil, sangat sepele. Sebab nilainya mungkin tidak terlalu besar, tetapi mempunyai arti bagi orang-orang ini. Ketika kami melakukan itu, hari berikutnya bertambah-tambah dan bukan hanya 2 paket sembako tetapi lebih daripada itu. Sehingga pembagian sembako itu tidak hanya kepada jemaat tetapi bagi orang-orang yang di luar, bahkan orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Mereka menerima berkat itu. Kebaikan hati menjadi sebuah alat bagi Tuhan untuk menyatakan dirinya di tengah-tengah kesukaran hari-hari ini. Bahwa Allah ada, bahwa Kristus ada, bahwa Tuhan adalah segala-galanya dan satu-satunya dalam kehidupan ini yang sanggup memberi pertolongan. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, di hari-hari yang sukar ini, kita harus taat kepada firman Allah. Apapun firman Allah katakan dalam kehidupan kita, hari ini Tuhan mengajak kita untuk membangun relasi dengan Allah. Mari berikan hidupmu. Bangun kembali relasi yang intim, yang benar dengan Allah. Supaya hidup kita sebagai orang yang percaya menjadi kehidupan yang berdampak bagi dunia hari ini. Yang keempat dan yang terakhir bagi kita, bagaimanakah kita membangun relasi dengan Allah dengan cara yang benar? Yang keempat, kita harus memelihara hidup kita untuk tetap
bersih di hadapan Tuhan melalui firman-Nya. Ayat yang ketiga dari Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ketiga. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kekudusan hidup, sebuah keberadaan hidup orang percaya, sebuah keberkenanan Allah atas kehidupan kita, itu bukanlah hasil perjuangan dan usaha kita, tetapi itu adalah merupakan pemberian yang daripada Allah, hadiah yang daripada Allah, berkat yang daripada Allah, dan berkat itu harus kita pelihara, kita jaga, supaya kita yang sudah dimerdekakan tetap berada dalam sebuah kemerdekaan dari segala macam belenggu dosa, dampak dan pengaruh daripada dosa itu sendiri. Sebab kita tahu pelanggaran, tindakan keberdosaan kita itu telah membuat kita semakin jauh dengan Allah. Harapan-harapan kita sepertinya tidak terwujud. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama membangun hubungan relasi yang benar dengan Allah kita. Dan hubungan itu akan tetap terjaga dan dapat dijaga ketika kita terus senantiasa melalui kebenaran firman Tuhan, kita memelihara kehidupan rohani kita untuk tetap bersih. Sebab firmanlah yang membersihkan kehidupan kita, yang menelanjangi keberdosaan kita, dan firman itulah yang membersihkan kehidupan kita dan menetapkan kita sebagai orang-orang yang benar, sebagai orang-orang yang dapat memiliki sebuah hubungan yang benar di hadapan Allah. Dosa membuat kita kehilangan kemuliaan Allah, kemahakuasaan Allah, sifat dan pribadi Allah yang baik atas kehidupan kita. Sehingga bisa membuat kehidupan kita, hati kita, perilaku kita tidak lagi kepada Allah, tetapi lebih melekat kepada dunia ini. Oleh karenanya lah, mari hidup kita, biarkan firman Allah menerangi, biarkan firman Allah mencuci, membersihkan kehidupan kita. Dan biarlah Roh Kudus terus menyelidiki hati setiap kita, menyelidiki setiap keputusan-keputusan kita, untuk kita dengan tegas dan berani menolak segala hal-hal yang dibenci oleh Allah. Hal-hal yang menduakan, hal-hal yang membuat hati Allah cemburu atas segala perilaku kita yang lebih mencintai dunia ini daripada hubungan kita dengan penciptanya. Hari ini kita harus terbuka dengan gerakan Roh Kudus melalui setiap kejadian peristiwa yang tidak pernah kita pikirkan hari-hari ini. Di tengah-tengah kesesakan hari-hari ini, yang kapan saja setiap kita bisa saja mengalami kematian. Oleh sebab itu, mari kita koreksi hidup kita. Jadikan hari-hari ini sebagai waktu bagi kita untuk berada di dalam kekudusan, berada dalam pertobatan sungguh-sungguh, kembali bangun kehidupan dengan Tuhan. Bangun dengan benar relasi itu dengan Allahmu. Tetaplah melekat kepadanya, tetaplah tinggal di dalamnya.
Inilah cara Allah untuk membangun kembali hubungan yang rusak dengan miliknya. Yesus mau agar hati kita kembali kepadanya. Yesus mau hari-hari ini agar hidup kita sepenuhnya menjadi milik Kristus. Hari-hari ini Kristus mau agar kita sungguh-sungguh menempatkan Dia sebagai satu-satunya Allah yang tak tergantikan atas kehidupan kita. Allah yang dapat memenuhi keperluan kita. Ayat yang ke-6. Firman Tuhan mengajak kita bersama-sama. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ranting, alat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa ranting bisa selama-lamanya juga tidak menjadi ranting. Sebaliknya, Yesus mau mengatakan pada murid-muridnya, orang percaya bisa meninggalkan imannya, tidak tetap kepada Yesus, tidak lagi memiliki hubungan dan relasi dengan Allahnya, sehingga dia akan dicampakkan ke dalam api neraka. Orang Kristen harus memiliki iman yang bersifat aktif, progresif, harus bergerak maju, harus mengalami sebuah pertumbuhan. Seperti ranting, dia bukan hanya menghasilkan daun, menumbuhkan daun dan tunas-tunas yang kelihatan indah, tetapi ranting itu juga harus mengeluarkan buah, menghasilkan buah. Oleh sebab itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, iman saudara tidak didasarkan dan tidak boleh didasarkan oleh pengalaman masa lalu. Oleh karena orang tua kita Kristen, orang tua kita percaya pada Yesus, maka kita meyakini bahwa kita akan selamat, bahwa kita akan masuk surga. Sebagaimana ranting, ia bisa menjadi kering. Oleh karena dia memutuskan meninggalkan hubungan relasinya dengan pokok anggur itu. Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-3 mengatakan kepada kita, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hubungan kita dengan Allah harus bergerak maju. Kita harus aktif membangun sebuah hubungan keintiman kita dengan Allah secara pribadi. Pengenalan kita semakin hari harus semakin lebih baik. Supaya melalui pengenalan itu, melalui hasil hubungan itu, kita mendapat pencerahan atas segala keadaan dan situasi dunia hari-hari ini. Sehingga kita
tidak salah menilai keadaan ini, tetapi dapat melihatnya berdasarkan kebenaran firman Allah. Oleh karenanya, kita harus yakin dan percaya bahwa ketika kita memiliki hubungan, relasi yang benar dengan Allah, kehidupan Kristus akan tinggal terus-menerus dalam hidup kita, sehingga kita senantiasa hati kita melekat kepada Dia. Dan kita akan senantiasa mengalami sebuah kegerakan, kekuatan, hidup untuk berbuah, hidup yang berdampak bagi keadaan dunia yang membutuhkan Kristus hari-hari ini. Dan bukan hanya itu, kuasa melalui hubungan intim dengan Allah, pribadi dengan Allah, relasi dengan Allah itu memampukan kita bahkan memberikan keberhasilan, jawaban atas doa-doa kita, sebagaimana ketetapan rancangan Allah atas kehidupan kita miliknya. Dan bukan hanya itu, sukacita kita menjadi penuh di tengah-tengah duka cita, di tengah-tengah kesengsaraan dunia alami hari-hari ini. Biarlah membangun hubungan yang benar dengan Allah kita itu menjadi sebuah keputusan kita saat ini. Mungkin hari-hari ini hubungan kita telah rusak dengan Allah. Mari kita bangun kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini setiap engkau harus mengambil keputusan. Biarlah keputusanmu itu tetap mau mengikut Kristus dan mengiring Kristus. Biarlah keputusanmu tetap mengiring Kristus walau engkau sendiri. Biarlah keputusanmu tetap menempatkan Kristus dan salib ada di depan. Dan kita berani meninggalkan dunia ini. Biarlah pujian ini menjadi berkat atas setiap keputusan kita hari ini. Mengikut Yesus, keputusanku ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ku
Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur karena hari-hari yang penuh dengan kesesakan ini Tuhan menerangi hati kami, pikiran kami, bahkan memulihkan keadaan kami dengan kebenaran firman-Mu, supaya kami kembali memiliki hubungan relasi yang benar dengan Allah. Sebab kami jujur, kami sadar betapa kami telah jauh meninggalkan Engkau, melupakan Engkau. Hubungan kami tidak baik di hadapan Tuhan, oleh karena kesenangan, oleh karena kesibukan, oleh karena kesulitan, oleh karena perkara-perkara yang terjadi di dunia saat ini. Terima kasih Engkau kembali mengingatkan kami betapa pentingnya hubungan itu, sebagaimana betapa pentingnya pokok itu bagi ranting-ranting. Sebab itu Tuhan, kami mau melekat kepada pokok anggur itu. Kami tetap berkomitmen mau tetap mengiring Kristus melekat kepadamu, supaya melalui hubungan itu hidup kami bukan saja diubahkan, hidup kami diteguhkan, hidup kami dikuatkan, hidup kami dikembalikan pada posisi hidup kami sebagai seorang murid. Tapi kami dapat mengerjakan panggilan kami untuk menyatakan kabar baik, untuk menyatakan kedamaian, menyatakan pertolongan di tengah-tengah dunia yang membutuhkan Kristus sebagai satu-satunya Tuhan yang berkuasa atas segala keadaan hari-hari ini. Oleh sebab itu Tuhan berkati jemaat-Mu, limpahi mereka dengan kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur atas firman-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, dan tiba saatnya kita akan menutup rangkaian ibadah kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita jangan takut dengan keadaan apapun saat ini, sebab berkat Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Ada amin Bapak Ibu? Kita akan menutup rangkaian ibadah kita dengan mengatakan, kemanapun kakiku berjalan, di tanah yang aku pijak, dapat Engkau berikan bagiku. Kristus dalam sukacita ilahi, mari tengadakan tanganmu dan pulanglah. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia yang bersumber daripada Allah Bapa, anugerah keselamatan dalam putranya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan kuat kuasa Allah Roh Kudus
menyertai kehidupanmu. Dan sekarang, esok sampai Maranatha, Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, mengucap syukur di hadapan Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan boleh senantiasa hadir atas kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita tetap senantiasa percaya bahwa di dalam tangan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kita tetap boleh menikmati segala karya yang terindah daripadanya. Ibadah sudah selesai, saya ucapkan selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom.